lagi, salam goes, salam sehat buat semuanya. Hari ini kami dari Bolangkom mencoba mengadakan sesuatu yang baru, yang sedikit berbeda dari yang biasanya, yang cukup ramai juga saat ini lagi musimnya. Kita akan interview sedikit, ya bisa dibilang ini semacam podcast kecil-kecilan. Hari ini kami membahas masa tentang Bolangkom. Jadi bersama saya sekarang ini ada Pak Abi Farid, salah satu founder dari Bolangkom. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam. Pak Farid, bisa diceritakan sedikit masalah bagaimana Bolangkom bisa terbentuk, awal mulanya terbentuknya Bolangkom? Ya, pertama kita sebetulnya dari awal itu kita nggak ada niatan untuk membentuk komunitas, hanya berjalan gitu. Dengan teman-teman waktu itu profesi dengan saya itu tentang pengusaha komputer ya, makanya namanya itu Bolangkom, Bos Petualang Komputer. Nah, dari awal kita beberapa teman ya, dari pengurusnya waktu itu, pengurus komputer itu kan punya asosiasi, yaitu Asosiasi Pengusaha Komputer, waktu itu namanya masih Apkomindo. Jadi anggota-anggotanya ini semuanya berasal dari pengusaha komputer. Dari pengusaha komputer. Awal mulanya. Dan namanya pun bukan Borneo Petualang Komunitas, tapi namanya Bos Petualang. Oh, Bos Petualang, karena sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Seperti itu ya. Waktu itu kita kan di pengurus Apkomindo itu kita berinisiasi gimana untuk menjalin kebersamaan dengan teman-teman. Teman-teman. Nah, makanya kita cari hobi yang kira-kira bisa menyatukan mereka ya, dengan bersepeda itu. Jadi dipilihlah sepeda. Ya. Karena maksudnya sepeda ini kita dia tahu olahraga yang mau masyarakat semua kalangan suka. Waktu itu belum terlalu banyak juga. Tidak seperti yang ramai sekarang, Pak ya. Itu waktu tahun 2011 ya. Waktu 2011 itu kita mulai di situ dan hanya beberapa komunitas saja, beberapa klub itu yang hanya hitungan jari lah waktu itu, belum ada banyak komunitas yang ada, sehingga kita mau nggak mau juga karena tidak terlalu banyak relasi dengan teman-teman komunitas sepeda, akhirnya kita mandiri. Jadi kalau mau goes harus cari rute sendiri, goes sendiri, loading sendiri. Jadi sehari atau seminggu sebelumnya itu sudah cek lokasi gitu, Pak ya. Sudah cek lokasi. Untuk di goes minggu belakangnya. Minggu berikutnya. Nah, kalau untuk goes-goes sekitar itu ya tiap minggu. Tapi kalau kita keluar kota dulu sebulan sekali kita keluar kota, dan itu yang disurvei biasanya. Untuk sepeda sendiri saat itu yang lagi lebih banyak itu sepeda gunung atau sepeda jalan raya atau sepeda lipat itu saat itu, Pak? Itu yang lebih tren waktu itu, yang kita kenal juga keren waktu itu ya jenis MTB. Dan seramai sekarang saat ini kan, Pak ya? Tidak seramai seperti ini. Jauh sebelum itu, waktu itu masih ya sedikit sekali. Mungkin hanya jenis yang lebih dikenal tuh MTB, sepeda gunung itu ya. Waktu itu masih MTB. Ya, untuk di lingkungan kita Banjarmasin itu masih MTB yang dikenal. Dan memang passionnya dari Bolangkom sejak awal pun tetap itu mainnya ke gunung terus. Gunung. Iya, gunung, naik ke gunung. Jadi semacam passionnya seperti di situ ya. Passionnya. Seperti di situ, iya. Meskipun ada beberapa anggota dari kita ada yang main lain, ya. Tapi itu biasanya secara individual aja, person aja, main RB, ada juga sepeda lipat. Tapi bukan yang utama, ini selingan ya. Tapi ketika goes bareng dengan komunitas, nah itu yang dipakai biasanya MTB. Itu. Dan jalurnya kemana-mana. Akhirnya sampai kita diidentikan orang dengan komunitas yang jalur itu kita menguasai. Ya, sehingga khususnya di Banjarmasin. Khususnya di Banjarmasin kita menguasai, sehingga ada beberapa dari klub sebelah atau dari instansi yang minta bantu untuk mengecek trek, untuk mencarikan jalur. Nah, perjalanan Bolangkom kan sudah cukup lama, Pak ya. Sudah saat ini kalau tidak salah udah masuki tahun ke-10. Ya. Nah, bisa diceritakan sedikit itu goes-goesnya kemana saja? Apakah sudah keluar kota atau hanya wilayah Banjarmasin saja?
Itu udah banyak sekali dah. Mungkin goes yang pertama yang keluar kota dari Yang mana pertama aja? itu dulu ya, dulu waktu kita pertama itu sering ke Plehari. Plehari. Iya. Mungkin karena di Plehari ini teman-teman tahu ya di Banjarmasin itu PT datar. Ya. Nah, PT kenapa datar. lebih banyak kami memilih trek Plehari? Ya. Karena di sana lebih banyak gunung-gunung ya. Banyak Benar, gunung, Pak? ya. Nah, Banyak gunung seperti di itu. sana. Ya. Ke Plehari, terus kita juga ke ini di Baraba itu di daerah Pegunungan Meratus. Nah, itu surveinya sampai malam-malam itu. Ya. Nah, di situ kemudian sampai ke Jawa ya, kita kemarin ke Jogja itu, ke Jogja, ke Merapi. Itu yang sudah termasuk luar kota itu ya. Pas keluar provinsi ya. Sampai keluar pulau ya. Pulau. Nah, keluar pulau ya, ke Jogja itu waktu itu. Ke Merapi. Merapi. Iya. Dan itu pasti banyak kesan-kesan selama gue di Merapi. Ya kira kesan apa aja nih yang selalu diingat ini waktu saat Pak Pali dan rekan-rekan gue di Merapi. Waktu ke Merapi itu setelah meletus ya, nggak lama setelah meletus, setelah. Tapi itu waktu itu belum meletus kan ya? Sudah meletus. Oh, sudah meletus. Mbak Marican sudah meninggal ya. Ya Di situ. Nah, kita gosnya ke sana. Ke tempatnya Mbak Marican, naik lagi ke daerah Kelangon. Nah, sampai di puncak sana baru kita turun. Nah, hari pertama turun. Iya. Hari kedua naik. Dari penginapan dari hotel itu naik gitu. Lewat off-roadan ya. Iya. Kemudian tetap off-road ya. Tetap passionnya off-road terus. Pokoknya off-road. Iya, waktu itu kebetulan dibantu dengan komunitas. Ada guide-nya dari sana? Iya, ada dari sana. Kita pakai linknya Apkomindo waktu itu, ada teman-teman dari Apkom. Oh, tetap jadi ada beberapa kawan dari yang bergerak di komputer yang membantu juga di sana. Iya, dari situ. Ya sebenarnya semacam ada tetap silaturahmi tetap terjalin, walaupun mereka ini sudah mungkin tidak berada lagi di Banjarmasin, tapi masih tetap kuat jalanan silaturahminya, Pak ya. Iya, waktu itu ada anggota kita yang sudah pindah tugas ke Jawa ya. Begitu ada event langsung dia datang. Pak Sabtono waktu itu ya, dari Bipos ya waktu itu. Nah, itu. Jadi seiring dengan jalannya waktu ya, kita Bolangkom ini yang tadinya teman-teman komputeran, kita karena banyak kita juga komunitas yang lain. Saya juga punya komunitas dulu waktu itu Entrepreneur University EU. Nah, dari teman-teman EU ini banyak sekali. Di komunitas EU ini kan multi profesi ya, karena di situ dari berbagai profesi yang ada di Banjarmasin ya. Iya, ada di situ, sehingga begitu banyak masuk di EU Bolangkom itu masuk ke Bolangkom orang-orang EU, jadi sehingga namanya itu harus menyesuaikan. Itu jadi dari awalnya bos-bos para komputer ini, petualang komputer, karena berbagai dari kalangan yang masuk profesi yang ada, akhirnya diputuskan untuk diganti namanya. Diganti dengan komunitas petualang. Jadi ya, kembali lagi bersama kami podcast dari Bolangkom. Sesi kedua ini kita coba membahas beberapa event yang sudah Bolangkom adakan. Saya akan bertanya lagi dengan Pak Farid. Kira-kira bisa nggak dirincikan di Bolangkom pada kami, diceritakan sedikit event apa aja yang sudah digelar, yang dilaksanakan oleh Bolangkom? Ya. Event ada beberapa event, kita mengadakan beberapa event itu. Sebelum kita mengadakan event itu memang kita sering dengan goes bareng gitu ya, goes bareng dan banyak dengan. Artinya goes bareng bersama komunitas atau dengan beberapa komunitas yang ada di Banjarmasin? Dengan komunitas, seiring banyak munculnya beberapa komunitas kita ajak goes bareng. Semakin banyak komunitas, peminatnya semakin bertambah akhirnya. Bertambah ya. Nah, kita coba untuk bikin waktu itu event coaching klinik. Oh, coaching klinik. Ya, kita sama dengan Hotel Mercure waktu itu mendatangkan atlet sepeda, atlet internasional ya gitu, si Risa Susanti. Risa Susanti. Ya. Nah, kita ngadakan coaching klinik situ 2 hari ya. Hari pertama kita ngadakan di
Hotel Mercure, Mercure, ya, oke, Hotel Mercure. dan tentang pengalaman tentang berbagi, sharing tentang teknik-teknik bersepeda. Nah, begitu hari kedua kita praktekkan di Tahura, ya, Taman Hutan Di daerah mana itu? Di Plehara atau di Banjarbaru? di Tahura, Tahura. ya, Mandi Angin. Oh, Mandi Angin. Mandi Angin. Oke. Nah, di situ dari atlet bisa memberikan teknik-teknik, Ya, ya, artinya dalam cara bersepeda. bagaimana kita bersepeda dengan baik dan Dengan benar, baik dan dan tentu saja benar. dengan aman, kan? Dengan aman, Ya. ya, bagaimana waktu kita ditanjakan, khususnya, dan bagaimana kita waktu di turunan itu dikasih ajaran sama Risa. Habis itu selain itu kita ngadakan karena kita lebih identik dengan komunitas off-road, ya, off-road sepeda. Nah, kita bikin event touring off-road. Oh. Nah, kita branding dengan touring off-road 100K. 100 kilo. Nah, Jadi off-road ya? Off-road 100 dengan kilo. 100 kilo. 100 kilo off-road, iya. ya, dari pagi sampai sore gitu. Ya. Nah, itu Karena jarang-jarang, biasanya yang touring-touring itu yang jauh-jauh itu biasanya kalau touring mereka biasa di on road. on-road, ya. On road. Nah, on-road, ya, itu Nah, ini sesuatu yang berbeda kan kalau Ya. kita melaksanakan touring tapi off-road. off-road, Iya. ya. Nah, itu perbedaan kita dengan komunitas lain. Kita bikin touring cuma off-road, gitu, 100 kilo. Nah, itu pertama kita sampai ke Pantai Lupak, ya. Kemudian berikutnya touring off-road kedua kita ke Setelah touring pertama karena dianggap sukses sukses, ya. dan peminatnya juga banyak, Iya. akhirnya di event selanjutnya diadakan kembali. Iya. Untuk yang part 2-nya. Part 2-nya. Oh. Part pertamanya itu ya alhamdulillah waktu itu kita cukup sukses ya, Pak ya? disupport, ya, sukses. Kita disupport banyak sponsor dari teman-teman kita sendiri karena jadi semua gratis. Kita kasih jersey gratis. Jadi peserta yang ikut itu mendapatkan jersey tanpa harus mengeluarkan, mungkin biasanya kalau kita mengadakan event biasanya kan ada uang pendaftaran, uang jersey, ya, seperti itu. Di part pertama itu kita semua gratis. Gratis, ya. Ya, kita konsumsi juga melimpah, itu gratis itu, ya. Teman senang itu. Habis itu berikutnya 2 tahun kemudian itu kembali mengadakan yang part 2-nya. Part 2 di daerah ini Jangkit, ya. Jangkit, tapi yang off-roadnya ke Marabahan. Jadi masuk daerah dari Banjarmasin itu melewati daerah Marabahan. Iya, ke Marabahan, tapi yang off-roadnya tetap off-road, ya? Tetap off-road, kita pilih yang off-road itu. Ya, tetap dari pagi sampai sore. Iya, karena jaraknya cukup jauh, ya, ya. 100 km. Jadi memang kalau off-road kadang-kadang kami aja, kalau off-road yang 50, 60, 70 itu cukup memakan waktu juga, apalagi sampai 100 kilo. Iya. Nah, itu. Terus kemudian 2 tahun kemudiannya, kayaknya per 2 tahun kayak gitu. Itu kita bikin ke ini, ya, rute beda lagi. Yang part 3 itu yang tahun kemarin itu, ya. Tahun 2020 itu kita ke daerah Lupak Timur. Oh ya, ini rekan-rekan gue kalau bisa lihat ini ada jersey-nya nggak salah. Ini yang part 2. Nah, jadi ini salah satu jersey yang kalau rekan-rekan gue yang pernah ikut di gue 100K Bolangkom part 2 seperti ini jersey-nya. Mungkin yang masih ada yang ikut, masih ada nyimpan ini. Ada, semua ada, cuma ini kebetulan yang dipajang cuma yang part 2 nih. Oh ya, part 2. Part 1 sama maksudnya ada nggak part 1, part 2, 3 ada ya? Ada semua ada. Iya. Ini. Oh, jadi kalau yang part 3 gimana nih, Pak? Yang part 3 ini kalau salah kan dilaksanakan tahun Januari 2020. 2020 ya. Iya. Berarti baru saja nih, ini kan baru saja. Di saat ya itu. Ada kendala-kendala nggak dalam pelaksanaan dari part 1, part 2? Karena kita biasa setiap event itu pasti banyak sekali tantangannya, ya kan? Ada suka dukanya. Suka dukanya, iya, boleh bisa diceritakan pada kami itu, gimana nih mengadakan yang di event. part berapa?
Part 1, 2, 3 boleh. Part 1, 2, 3. Ya. Dari part 1 ke 3 tuh mana nih yang lebih menantang ini? Kayaknya hambatannya. Ini dari yang satu, yang kedua itu yang semakin menantang gitu. Dari yang satu, yang kedua lebih menantang. Yang ketiga lebih menantang lagi. Lebih menantang lagi. Iya, Ya. yang ketiga itu lebih menantang, luar biasa. Kita lewat di area sawit itu yang banyak jembatan, juga ada jembatannya yang ya waktu nyarikan jalur itu juga luar biasa, lebih sampai kita malam-malam itu jalurnya di situ. Ya saya dengar pada saat kami ngecek jalur itu terhambat dengan ada jembatan putus. Akhirnya kami harus bermutar arah dan jaraknya semakin jauh. Jauh. Ya itu. Seninya di situ. Ya, jadi part 3 ini tantangannya semakin berat. Semakin berat. Iya, kemarin semakin asik lah sebenarnya, baratnya juga. Iya. Sebenarnya kalau tantangan itu kita hadapi, kita bersama, sebenarnya bukan tidak mungkin kita bisa melaluinya. Justru yang part 3 ini kemarin itu nggak ada yang pulang balik gitu. Jadi semua peserta sampai finish semua, karena nggak ada alternatif untuk balik. Dan juga tidak loading pun ada ya. Nggak ada loading. Semua harus menyelesaikan itu gitu. Cuma dari tim ya kita bisa mensiasati gimana supaya yang memang nggak tahan bisa tahan. Jadi bisa gantian untuk jadi pengiringnya atau apa gitu ya. Jadi situ. Jadi peserta yang nggak kuat tadinya suruh pakai motor atau pakai trail. Iya. Jadi dikasih alternatif. Nah, di situ. Jadi walaupun tetap tidak loading, tapi diberikan pilihan. Nah, di situ. Jadi tetap sampai finish kalau. Iya, yang jelas semuanya sampai finish kemarin, alhamdulillah itu dan dengan selamat tentunya, dengan selamat bagus. Nah, jadi sepertinya tren Goes 100K ini menjadi tren market sendiri bagi Bolangkom ini kalau saya lihat. Sekarang udah masuki part 3. Ada kemungkinan nggak nih Bapak Red untuk mengadakan kembali yang part 4-nya mungkin bisa ditambah, bukan hanya 100K lagi, mungkin bisa 150 atau mungkin sampai 200 kalau mungkin ya gitu. Kayaknya nggak mungkin dalam satu hari itu hari off-road masalahnya. Iya, karena off-road benar. Kalau on-road itu 200 itu mungkin bisa. Sehari masih ini bisa. karena kendalanya di off-roadnya. Di off-road ya. Dan track off-road sekarang itu semakin menipis. Karena mungkin udah dulu jalan yang pernah dilalui masih medannya off-road. Sekarang mungkin karena pembangunan itu meningkat, akhirnya ada semenisasi. Iya, nah itu salah satu kan menghilangkan track off-road itu. Itu kendala juga ya. Akhirnya harus mencari alternatif track yang di tempat kita yang baru. Waktu itu. Di situ. Iya. Cukup menarik saudara, rekan-rekan Goeser semua ya. Jadi buat rekan-rekan yang dulu pernah gabung di acaranya event Bolangkom part 100 yang pertama, kedua, dan ketiga pasti punya kesan dan cerita masing-masing yang tersendiri yang berkesan sampai saat ini. Ya, karena memang kita mengadakan itu terus terang untuk ya setidaknya memberikan pengalaman tersendiri bagi Goeser-Goeser pecinta off-road yang di Banjarmasin ini ya. Iya. Di samping kita bikin event yang touring off-road tadi ya, kita apalagi waktu kemarin itu kan lagi rame-ramenya orang berolahraga. Iya, benar. Pada saat pandemi, jadi gini ya. Jadi pandemi banyak sekali orang yang beralih ke sepeda sebagai olahraga alternatif. Iya. Jadi mereka bisa disebut ya sepeda musiman ya. Yeah. Nah, seperti itu. Sepeda musiman. Jadi karena pandemi akhirnya ya aktivitas dibatasi untuk olahraga, akhirnya dipilihlah sepeda. Ya, nah kita di situ kita waktu itu sebagai komunitas yang sudah lama ya. Yang sudah eksis ya. Sudah lama ya, hampir 10 tahun. Ya 10 tahun lah kemarin. Tahun kemarin itu 9 ya. 9. Jadi sekarang ini memasuki tahun ke-10. Iya, tahun ke-10, 1 dekade sudah. 1 dekade. Oke. Ini menarik ya. Satu dekade. Nanti untuk 1 dekade ini
kami akan discuss di part 3 lagi. Tapi kita sementara ini kita membahas masalah event dulu. Ya. Nah. Jadi kita memanfaatkan kondisi ya, karena apa? Teman-teman yang komunitas yang sudah lama biasanya pesertanya itu anggota dari satu komunitas itu kalau sudah lama itu kadang ada yang berhenti ada sepeda, ada yang vakum, tinggal satu mungkin dua. pindah ke cabang yang lain, olahraga yang lain. Ya, akhirnya kan itu menjadikan semangatnya menurun bagi yang masih ingin bersepeda. Di sisi lain ada yang baru-baru tadi itu ya. Yang semangatnya. Semangatnya bersemangat sepeda. Saya lihat itu kan mutar aja di dalam kota kan, kemana dia mutar-mutar. Padahal itu kalau tiap pagi, siang, malam itu selalu ada. Selalu ada mutar-mutar bahkan jadi karena mereka nggak tahu jalur kemana gitu. Jadi tahu. Ya, kembali lagi bersama kami di acara Bincang Bike dengan Bolangkom. Saat ini kita sudah masuki sesi ketiga. Kami akan membahas ternyata Bolangkom tanpa terasa sekarang ini sudah masuki 1 dekade. Artinya ya sudah 10 tahun. Dalam mana 10 tahun itu tentu banyak sekali rintangan, tantangan, suka duka yang kita alami, tidak hanya di grup kami ini, mungkin di grup lain juga, komunitas sepeda yang lain kalau sudah sampai 1 dekade mereka mempunyai tantangan suka duka tersendiri. Kemudian selama 1 dekade ini tentunya kita juga akan mempunyai satu planning. Apa ini planning kita ke depan 1 dekade ini? Mungkin kita akan flashback ke belakang setelah 1 dekade itu, apa yang kekurangan, apa yang kelebihan kita untuk kita jadikan acuan untuk melangkah lebih baik ke depan, seperti yang mungkin kita harapkan bersama. Pak Farid, coba ingin tahu gimana nih untuk setelah 1 dekade ini, ada nggak kira-kira mungkin rencana planning yang tahun sebelum dekade ke belakang itu yang belum terlaksana dan ingin dicapai tahun ini? Ya, harapannya ini ke depannya kita kan sudah punya event event yang rutin sudah, yaitu touring off-road. Itu sudah sebagai karakteristik dari Bolangkom ya. Seperti itu. Nah, harapannya itu bisa berkesinambungan, berkelanjutan. Lanjut terus. Ya, dengan event-event berikutnya itu. Karena ini sampai part 3 yang mudah-mudahan nanti ada terusnya ke part 4. Part 4 dengan tentunya ya dengan track dan sajian track yang berbeda lah. Gitu. Oke. Iya. Jadi dan di samping itu yang untuk goes rutin itu ya kita harapannya teman-teman tetap semangat ya, karena kita ini sudah lumayan berumur ya, 1 dekade. Untuk suatu cukup hobi, lama. Untuk suatu hobi itu kan sudah lumayan lama. Iya. Biasanya orang lama itu lemah semangatnya. Nah, harapannya diharapkan kita masih tetap semangat. Jadikan bersepeda ini bukan sekedar tren ya, tapi merupakan suatu kebutuhan. Kebutuhan ya. Nah, apalagi kita ya dengan semangat mungkin dengan sepeda kita sehat. Kita sehat ya, seperti itu. Harapannya itu tadi, bersepeda itu jadikan suatu kebutuhan ya, bukan sekedar untuk suatu gaya hidup ya, karena kalau satu gaya hidup itu akan lenyap nantinya. Nah, betul. Oke, jadi Bolangkom juga saya lihat memiliki satu hal yang unik. Mungkin kalau diperhatikan tidak semua di komunitas ada. Mungkin di komunitas lain saya lihat itu terutama ya, itu untuk ketua komunitas memang mayoritas pria ya. Yeah. Tapi di Bolangkom ini saya kalau melihat ada satu komunitas ketuanya itu bukan pria, tapi dikomandai oleh seorang wanita. Kenapa gitu ya? Nah, iya, kami ingin tahu kok bisa gitu. Apakah memang memberikan satu kesempatan bagi wanita untuk wanita itu sebenarnya bisa gitu. Iya. Terkadang kan kita cari sisi yang beda.
Ya Bolangkom selalu cari sisi yang beda, yang unik, ya yang barangkali sebagian mungkin tidak dipunyai dengan di oleh tempat komunitas lain. lain. Ya. Ya. Nah, kita itu kan sudah terbranding lah dengan komunitas Bolangkom itu komunitas off-road ya. Tentunya off-road ini biasanya kan perlu sesuatu yang ekstra Yang tenaga, ekstra ya, yang strong ya, dan mungkin barangkali sangar. Kesan-kesan seperti itu kita balut dengan suatu keunikan yang agak beda, sedikit kontradiktif. Ternyata anggota yang ya sekelas dalam tanda kutip strong tadi yang sangar itu kok ketuanya feminin. Jadi kadang sering bingung, dan memang sering bingung itu. Ketuanya ternyata ini. Ternyata wanita. Ternyata wanita. Dan sepedanya jauh-jauh. Lumayan gemulai, bukan suatu wanita yang strong gitu. Tapi itu tidak melemahkan semangat dan motivasi untuk anggotanya. Iya. Dan karena memang ya kebetulan ketuanya ini kan juga luar biasa semangat kan, ya paling nggak jadi terpacu lah teman-teman yang kadang-kali yang semangatnya kurang atau mungkin melihat tuh biasanya lelaki itu kalau melihat wanita bisa dia akan tertantang. Nah itu salah satu alasan kenapa perlu di samping memang keunikan, salah satu itu adalah untuk memacu dengan tantangan seperti itu. Jadi kalau anggapannya wanita saja bisa, kenapa pria tidak bisa? Nah, seperti itu. Seperti barangkali itu. Untuk yang di sekitar kota kita ini, saya dengar hanya ini yang komunitas laki ya, kebanyakan kan cumanya laki-laki ya, tuh ya. Ketuanya aja yang perempuan kadang gitu ya. Ya, cukup unik ya. Kami sih berharapnya ini apapun itu tidak merubah semangat kita, ya kan? Karena wanita pun bisa sebenarnya. Bisa. Okay. Nah ini Bolangkom cukup lama dan ya bisa dikatakan cukup eksis juga di Banjarmasin. Ya kira kalau seandainya ada komunitas atau mungkin individu yang saya belum punya komunitas, saya mau quest bersama-sama atau istilahnya gobar lah dengan Bolangkom, bisa boleh nggak ini atau kita karena mungkin gak ada komunitas akhirnya mereka nggak bisa ikut, jadi gimana nih? Ya komunitas kita ini terbuka, welcome aja untuk semua komunitas atau perorangan individu yang mau goes bareng, yang mau mencicipi trek-treknya dari Bolangkom ya, mau cari suasana yang berbeda, silakan saja. Silakan aja dengan senang hati kita sambut lah, kita welcome saja. Nah, jadi buat para goeser yang di mana saja berada, khususnya di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan ya, apabila Anda tidak punya komunitas atau belum memiliki suatu komunitas yang tetap, bisa kapan-kapan join dengan kami, kita akan gobar ya, goes bareng bersama-sama ya, tidak ada jarak ya, kita semua menerima apapun itu latar belakang Anda ya kan, karena pada dasarnya kita hanya mencari sehat dan bisa bersilaturahmi dengan sesama para goeser. Iya betul, dan itu kan sudah kita buktikan, kita wadahi dengan satu komunitas dengan satu bentukan komunitas antar komunitas ya, dengan gagatas itu goes bareng antar komunitas. Goes bareng antar komunitas. Jadi gabungan goes antar komunitas ya, kita gabung di situ. Itu sudah satu mewakili ya. Salah satu sudah mewakili, artinya sudah kita juga welcome, bahkan kita buatkan suatu wadah gagatas tadi untuk kalau yang mau bergabung silakan. Silakan gitu, kita welcome saja. Ya. Oke, kemudian yang terakhir ini satu dekade, tentunya ada suatu momen, satu momen yang untuk menandai satu dekade ini, ya kan? Nah, kira-kira apa nih Bi, yang momen yang akan dilaksanakan untuk menandai satu dekade ini? Ya. Supaya nantinya ya biasa kan selalu ada kesan di satu dekade itu. Ya, biasanya itu karena ini komunitas goes ya, biasanya paling enggak setiap ada momen itu paling enggak ada selingannya goes.
Nah, goesnya ini rencana kita mau goes lumayan jauh tempatnya. Nah, di situ nanti apa kita mengadakan paling nggak semacam kayak gathering Oh, antar gathering, ya iya, gathering gathering antar antar komunitas atau antar anggota antar saja? anggota Anggota saja di ya. situ untuk suatu kenang-kenangan, apalagi sekarang kan mungkin masih masa Pandemi, PPKM, nggak boleh kita bikin event atau kerumunan acara-acara orang yang banyak, mengumpulkan ya. orang banyak. Paling nggak kita mensemangati lagi semangat baru ya kan, sudah satu dekade ini ya kan. Gimana supaya kita tetap bisa eksis dan semangat goesnya tetap ya, kalau bisa terus nambah. tetap Iya, nambah usia ya. boleh tua, ya Iya. kan, boleh nambah, tapi semangat juga harus nambah. Seperti itu. Iya. Rencana kita adakan di bulan ini sesuai, karena Bolangkom ini kan sekitar bulan Agustus ya, 2011 tahun yang 2011 10 tahun yang lalu ya. Event ini nanti untuk menandai ini nanti Satu dekade ini ya di bulan ini. Oke. Ya, itu. Ya, jadi mudah-mudahan ya, dengan harapannya nanti kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dengan dukungan dari semua pihak, terutama dari anggota Bolangkom sendiri. Ya. Oke. Dan ini sesi terakhir kami. Mungkin dari Pak Farid ada sedikit pesan-pesan yang ingin disampaikan, baik dari untuk komunitas sendiri, sesama anggota, maupun dari khususnya para goeser-goeser yang ada di Kalimantan Selatan ini. Ya. Singkatnya aja. Harapannya bagi teman-teman goeser Bolangkom yang khususnya, apalagi yang sudah berumur yang sudah setengah baya ya, umur 40 ke atas banyak. Harapannya jangan kendor semangat ya. Tetap terus semangat. Tetap semangat ya. Jadikan budaya goes ini untuk suatu kebutuhan. Ya. Untuk sehat. Utama sehat. Untuk sehat, karena sudah di usia Indonesia rentan akan masuk ke beberapa penyakit. Iya betul. Nah makanya itu dengan ini kita bersepeda, karena bersepeda itu ada 3 hal yang dapat kita peroleh secara bersamaan. Pertama, sehat ya. Kemudian untuk bersilaturahmi dengan sama goeser, membangun kolega juga bisa. Nah, di situ kemudian rekreasi. Iya. Karena kita akan mengunjungi tempat-tempat yang mungkin sebelumnya belum pernah didatangin. Nah, ya itu semua itu adalah untuk meningkatkan imun. Ya. Karena di saat pandemi sekarang ini itu imun sangat penting. Nah, betul. Baik, Pak Farid, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kami perbincangkan kali ini sedikitnya bisa bermanfaat bagi kami sendiri, internal di dalam lingkungan kami sendiri, maupun bagi rekan-rekan goeser yang ada di Kalimantan Selatan. Lebih kurangnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, yang mungkin saja menyinggung perasaan para goeser-goeser. Karena kami manusia tidak ada luput dari salah. Demikian dari kami. Mengenai acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.